Film Hancock yang diperankan oleh Will Smith ialah seorang pemabuk jalanan yang sering disebut brengsek oleh warga. Kita panggil aja nih ya, si John. Si John ini memiliki kekuatan layaknya superhero. Anti bacok, anti peluru, anti api, anti segalanya. Dengan kekuatannya, ia membantu orang banyak. Namun, respon masyarakat atas berbagai pertolongan John tidak seperti respon masyarakat terhadap superhero biasanya. Seluruh masyarakat mengecam tindakan si John karena menyebabkan kerugian daripada keuntungan saat ia melakukan pertolongan. Karena pertolongan yang ia lakukan sangat-sangat anti-mainstream. Film ini diawali dengan si John yang sedang santai plus mabuk dibangunkan oleh anak kecil yang memberitahu kalau ada kejar-kejaran di jalan raya. Si John ini langsung terbang dong ke TKP dan mengejar mobil kriminal tersebut. Nah, si John ini langsung masuk ke mobil kriminal dengan cara yang gokil dan duduk santai ngobrol-ngobrol sama perampok itu tuh. Karena si perampok itu kaget ada si John di dalam mobilnya, mereka langsung menembakinya secara terus-terusan. Si John ini kesel hanya karena mereka menembak kacamatanya dan botol minuman yang dipegang itu hancur. Aduh, aneh sekali si John ini. Nah, si John ini langsung terbang nih, membawa mobil beserta isinya ini terbang. Dan ditancapkanlah ke sebuah gedung. Entahlah gedung apa itu namanya ya. Gedungnya itu mirip seperti tusuk gigi. Nah, ringkas cerita nih, si John bertemu dengan si Ray nih, seorang humas yang berawal dari John yang menyelamatkan si Ray dari serudukan kereta api nih. Ini nih scan yang terkeren nih, jangan dilewatkan nih. Nah, bukannya si John yang hancur nih, malah keretanya yang hancur. Atas ucapan terima kasihnya, si Ray ini mengajak si John ke rumahnya untuk makan bersama keluarganya. Ketika si Ray ini bertemu dengan John, kita panggil saja Mary. Nah, si Mary ini terkejut nih dan heran seperti sudah mengenal si John. Ketika si Ray menawari untuk makan bersamanya, anehnya si Mary-nya ini seperti tidak suka terhadap si John nih. Ada apa ini nih? Akhirnya mereka makan malam bersama. Setelah makan bersama, saat si John mau pergi, si Ray ini memberitahu bahwa dirinya dari humas dan ingin membantu si John agar si John ini tidak buruk di mata masyarakat karena hampir seluruh masyarakat membencinya dan tentunya sekalian mempromosikan produk Ray yang bermerek Alert. Saya letong tong aja. Pada akhirnya si John ini setuju besoknya langsung datang ke rumah Ray. Nah, si Ray ini mengatakan kalau permasalahannya ada di sifatnya. Dan si Ray ini mengusulkan agar berpura-pura sopan dan menuruti tuntutan polisi dan masuk penjara selama 2 minggu. Akhirnya si John ini mau, dia langsung menyerahkan dirinya. Dia pun difoto-foto layaknya seorang pidana baru. Nah, di dalam penjara nih, si John bertemu dengan orang-orang yang telah ia penjarakan dulu nih. Rugi nih kalau tidak lihat bagian ini nih, sangat seru nih. Ketika si John di dalam penjara, si Ray ini terus mengajari si John agar lebih menghargai orang lain. Setelah sekian lama di penjara, akhirnya si John ini dibutuhkan oleh kepala sekolah, maksud saya kepala kepolisian. Langsung deh tuh si John ini bersih-bersih, pakai baju ketat, cukur kumis, bulu ketek ya, segala-galanya deh seperti wanita normal lah. Dia langsung pergi dong ke TKP dan berhadapan dengan perampok bank nih. Tembakin gak mempan, dibom malah ditangkis. Ini orang dari planet Mars kayaknya nih. Satu-satu anak buah si bos ini diculik sama si Johnny. Gila emang nih orang. Baru lihat kan perampok diculik. Ketika sisa si bos doang nih, si bos ini ngancem nih pakai bom nih. Ya bagi si John sih nggak masalah ya pakai bom pakai apaan ya. Karena dia itu asalnya ya dari Mars mungkin ya. Cetek lah. Nah, si John ini kayak ngambil seperti tutup panci gitu ya, ditajamin sudut lingkarannya dan boom, hilang tangannya. Setelah kejadian tersebut selesai, akhirnya si Ray, Mary dan si John merayakan atas perubahannya dan menceritakan masa lalunya yang ternyata si John ini amnesia gara-gara kecelakaan yang terjadi di masa lalunya. Jadi kok bisa ya? Selesai pesta-pestanya, si John ini menemui si Mary. Si John ini sebenarnya tidak tahu si Mary ini siapa. Tapi nakal juga ya si John ini. Bini orang disikat. Pas enak-enaknya,
langsung dibanting sama si Mary sampai hancur tuh tembok sambil ngancam, amun salaki aing nyaho disantet si aku aing. Molok dong si John. Besoknya si John ini datang lagi, ditusuk tuh si Mary pakai garpu, gak mempan. Dipokol, gak mempan. Pakai panci nih, masih aja gak mempan. Nah, si John ini mengancam akan memberitahukan siapa dia ke lakinya. Akhirnya, Mary datang ke tempatnya si John dan bercerita tentang masa lalunya, bahwa mereka sudah ada 3000 tahun lalu dan mereka adalah individu terakhir yang dimaksudkan berpasangan. Mengetahui bahwa Mary tidak menceritakan seluruh kebenarannya, si John ini langsung terbang ke Los Angeles untuk memberitahu lakinya si Mary. Langsung dong dikejar sama si Mary, dan mereka pun bertarung di jalan Los Angeles. Si Ray yang sedang rapat melihat istrinya bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti si John. Setelah di rumah Ray, Mary menjelaskan bahwa secara teknis Mary adalah istri Ray karena mereka diciptakan berpasangan. Malamnya, si John bertarung dengan perampok ketika dia membeli bir. Ketika perampok ini dikalahkan, ternyata si John terkena tembakan di bagian perut. Kok bisa ya? Langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya si Mary menceritakan semuanya. Ia perlahan mulai menjadi orang biasa lagi bila keduanya saling mendekat dan mengenal agar mereka bisa hidup seperti manusia biasa. Mary juga menceritakan kisah 80 tahun yang lalu. Di saat keduanya berjalan-jalan dan hendak menonton bioskop, mereka diserang dan si John ini dipukul keras sampai mengalami amnesia parah. Sementara itu, perampok bank yang dulu nih, yang diputuskan tangannya, kabur dari penjara dan ingin balas dendam. Kayaknya mau hilang lagi tangannya. Ia dan anak buahnya akan menembak si John, tetapi Mary menghadangnya sehingga ia mengalami pendarahan. Si John yang marah melawan mereka dan berhasil mengalahkan komplotannya. Namun, karena si John sedikit demi sedikit sudah menjadi manusia biasa, akhirnya ia kalah. Ray yang melihat si John akan ditembak kepalanya langsung menyelamatkan si John. Mary dinyatakan tewas dan si John diperkirakan akan menyusulnya. Dalam kesadarannya yang semakin menipis, si John berusaha menjauh. Dia melompat dari lantai atas rumah sakit agar ia bisa menjauhi Mary sehingga ia bisa hidup kembali. Dalam beberapa lompatan, ia berhasil pulih dan terbang menjauh. Wow. 1 bulan kemudian, si John yang berada di New York menelpon Ray yang sedang berjalan-jalan dan menyuruhnya melihat ke atas. Mereka pun melihat ke atas yang terdapat bulan yang sudah digambar oleh si John ini dengan logo hati, sebagai tanda terima kasihnya terhadap Ray agar Ray bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton.